Dingin banget. Ada tempat begitunya. Cuman gue takut mau ke sana.
Yes. Wih. Kita kasih kucingnya bakso dulu nih. Itu dia. Apa? Gendut banget kamu. Gendut banget. Kucing siapa? Bentar. Makan. Nih. Bakso mau? Mau nggak? Sini. Gendut banget tuh, lihat. Makanlah. Allah. Kan. Nih. Bakso. Malu. Malu ya. Makanlah. Cepat. Dah. Malu dia. Oke. Bye. Ganteng ya. Kamu mau nggak diajak pulang? Mau nggak diajak pulang? Hah? Kok malah ngedipin mata? Dia udah makan tuh. Lihat. Dia malu tuh mau makan. Pura-pura dia bersihin badannya. Ya udah, tinggal. Kan? Oke. Kok malah datang sini? Mana tadi baksonya? Jangan ke situ. Astaga, malah main ke dalam tenda dia tuh, tengok. Dut.
Dut, tadi mana bakso kamu tadi kan udah dikasih. Nggak suka? Oh ya udah kalau nggak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Hei kawan-kawan, ngopi, ngeteh. Oh ya, gue mau coba menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang kalian tanyain di kolom komentar ya. Ini cuma beberapa pertanyaan yang gue pilih, bukan Q&A, tapi gue mencoba menjawab pertanyaan yang ada di komentar. Yang pertama dari Bang Anang Rohiana Channel. Bang Bos, maaf kalau boleh saran di tiap trip kasih tag lokasi campnya. Oke, ini gue mau jawab ya. Bukannya gue nggak mau tag lokasi camp atau ngasih tahu lokasi di mana gue ngecamp, tapi emang sengaja nggak ngasih tahu karena ada beberapa lokasi camping itu yang belum dikelola sama pengelolanya dengan baik. Misalnya sosialisasi tentang sampah yang harusnya dibawa pulang tapi nggak dibawa pulang. Seharusnya sampah yang dikemas dalam plastik, dibungkus, ditaruh di tong sampah, ya dibawa pulang. Jadi menurut gue itu belum dikelola dengan baik oleh pengelolanya. Seharusnya ada beberapa papan apa ya namanya itu ya, pokoknya tulisan bahwa dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi sebenarnya tanpa kita diingatkan pun, kalau kita punya kesadaran sendiri, kita pasti bakal bawa turun sampah. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang jaga alam? Dan pengelola juga nggak mungkin bakalan ngeliatin kita terus kan, sampah kita bawa pulang apa enggak. Nah itu maksudnya.
Makanya kenapa gue nggak cantumin, kadang-kadang gue nggak cantumin lokasi camping gue di mana, di campsite mana gitu. Tapi ada beberapa kan gue cantumin karena gue rasa di sana sudah dikelola dengan baik oleh pengelolanya. Jadi misalnya kita udah selesai camping, atau misalnya hari Sabtu Minggu kan rame tuh biasanya yang camping. Minggu sore kan biasanya udah pada turun. Nah minggu sore itu mereka pada beresin. Jadi pengelolanya itu pada beresin lokasi camping, sampah-sampah tadi diangkutin, dikemas, dibawa pulang, dikutipin, dibawa turun, dibakar. Itu menurut gue udah dikelola dengan baik oleh pengelolanya. Makanya gue cantumin lokasi campingnya. Tapi bukan karena itu juga ya kawan-kawan. Jadi gue ingetin nih, kalau kalian camping itu biasain bawa pulang sampah, bawa turun sampahnya, dikemas di dalam plastik, dibawa turun ke bawah. Dimulai dari diri kita sendiri sih. Jadi itu jawabannya ya kenapa gue nggak tag lokasi camping. Tapi kalau kalian pengen tahu banget, boleh DM ke IG gue. IG-nya juga udah gue cantumin di deskripsi. Ntar boleh DM di IG. Ntar gue bakal kasih tahu di sana. Terus yang selanjutnya dari Bang Rahardian Satria. Semenjak nonton konten lu, gue jadi nggak insom lagi bang. Makasih nih udah jadi konten penghilang insomnia. Tetap semangat berkarya. Amin amin ya rabbal alamin. Gue tetap semangat. Nah jadi awalnya itu gue juga susah tidur orangnya. Gue tidur itu jam 4 subuh, sementara jam 7 pagi itu harus kerja. Tapi karena gue insomnia berat, jadi gue susah tidur. Dan gue cari-cari di YouTube dong, video yang bisa bikin cepat tidur gitu kan. Nah yang muncul itu kayak relaxing, suara hujan, solo camping. Nah gue tertarik di solo camping karena suara hujan kan kita cuma dengerin suara hujannya doang. Tapi kalau solo camping kan kita lihat kegiatan mereka kan, yang sepi, terus cuman kedengaran bunyi suara kelentang-kelentangnya doang, suara masak, suara hujan kadang, suara pergerakan mereka, ASMR lah istilahnya. Itu yang membuat gue tuh cepet tidur. Nah setelah itu gue mulai tertarik nih, kenapa nggak gue aja bikin konten ya, bilang gitu kan. Sementara gue juga penikmat kontennya, bilang gitu. Kenapa gue nggak sendiri ngobatin diri gue sendiri gitu. Jadi gue bikin konten, pertama kali solo camping itu gue bikin konten dan gue tonton sendiri. Gue cepet tidur gitu ya, keterusan sampai sekarang. Jadi terima kasih nih buat teman-teman atau buat kawan-kawan yang udah mensupport gue dengan cara menonton tadi. Ada sebagian yang memang mencari konten solo camping ini untuk yang susah tidur atau untuk gampang tidur, itu gue ucapin terima kasih banyak. Karena gue juga sama kayak kalian pertama kali. Terus yang ketiga, nggak sholat, dari Bang Joni Satria, nggak sholat setiap malam di luar dong bro katanya. Jadi gini bang, untuk ibadah, gue muslim, gue pribadi gue muslim, gue ibadah, gue sholat. Tapi kadang nggak sholat, kalau misalnya kehujanan di jalan kan basah semua tuh pakaian. Nah kadang nggak sholat, tapi kadang gue siapin sarung sih, gue bawa sarung, bawa sejadah. Kalau misalnya gue ngerasa badan gue bersih, gue sholat. Tapi kalau gue ngerasa badan gue kotor, misalnya habis kena ini segala macem dan sumber airnya jauh, jadi gue nggak sholat gitu. Kadang sholat sih, kadang ketinggalan sholatnya, dan nggak bisa dipastiin bahwa gue sholat terus, nggak. Jadi gitu bang, kalau misalnya gue bisa sholat, gue sholat. Kalau misalnya gue ngerasa gue nggak bisa sholat, ya gue nggak sholat gitu. Tapi insya Allah sholat. Yang selanjutnya sama nih, masih pertanyaan, kasih tahu tempat solo campingnya, rekomendasi camp yang tenang. Dari Bang Gameplay Games Indonesia, bang kasih tahu tempatnya dong buat rekomendasi solo camping yang tenang. Nah gue pengen sih sebenarnya cari tempat solo camping tuh yang tenang, yang bener-bener nggak ada orang, bener-bener gue sendiri. Cuman kalau masih di tempat camping atau campsite atau campground itu pasti ada orang. Walaupun misalnya di hari weekday, weekend kita nggak usah cerita lah ya, pasti udah rame ya Sabtu Minggu. Tapi kalau misalnya weekday itu pasti ada orang juga. Ya walaupun satu tenda dua tenda tetap ada temennya kita, walaupun agak jaraknya jauh. Jadi susah ya mau cari tempat camping yang sepi dan tenang itu. Kecuali kalau kita melipir lagi keluar dari area campsite-nya, misalnya kita keluar ke arah gunungnya gitu.
ke daerah di luar campsite-nya, itu mungkin bisa cari tempat tenang. Cuman ya itu tadi, kita udah harus siap untuk survival sendiri gitu kan. Kalau gue jujur, gue masih belum terlalu berani, belum terlalu menguasai resiko-resiko yang terjadi nanti apa, gue belum bisa menguasai. Jadi gue memulainya dengan solo camping di campground, campsite, atau di tempat-tempat camping lah yang ada di sekitaran kaki Gunung Salak, atau di Megamendung, atau di Sentul. Jadi kemungkinan untuk sepi dan tenang itu mungkin bisa tengah malam atau pagi. Tapi kalau untuk di jam-jam rame kayak sore, malam jam 8 sampai jam 10 malam itu kemungkinan masih ada suara orang kedengaran. Tapi kalau untuk self healing sendiri, kemungkinan bisa tenang. Kayak gue tadi malam kan, di sini itu ada 2 tenda lah, sama tenda gue satu, sama di atas ada 1 tenda lagi. Jaraknya itu sekitar 50 meteran dari gue. Dan mereka tuh nggak berisik. Mereka tenang lah, istilahnya benar-benar memang mau menikmati suasana alam gitu. Kesini bukan buat teriak-teriak segala macam, enggak gitu. Jadi gue ngerasain sepi dan tenang di sini. Jadi gitu kawan. Terus selanjutnya, ini dari Bang Gameplay lagi. Gameplay Games Indonesia. Bang, kasih tipsnya dong kalau lagi solo camping biar pemikiran kita nggak takut. Nah, yang pertama gue jawab dulu ya. Sebenarnya sih mindset dari awal berangkat itu ya, sampai ke tempat camping, kita otomatis udah berani dong dengan resiko-resiko yang terjadi di tempat camping. Cuman kadang kita nggak nyangka kalau di tempat camping itu aura yang ada di sekitar itu berbeda. Itu yang kita susah buat adaptasi. Nah, untuk mengadaptasikan dari takut tadi ke tenang itu kan susah tuh, ada fasenya. Itu yang gue rasain, kadang gue ketakutan kayak kemarin di konten yang di hutan jati itu, kayak ngerasa ketakutan sendiri gitu. Padahal mungkin memang cuman ada di pikiran gue aja kali, mungkin gue takut, atau karena tuh beneran kucing biasa kali, nggak tahu ya. Tapi karena auranya tadi kita ngerasa udah beda, ditambah juga dengan merinding, nah jadi kita ngerasa takut gitu. Tapi setelah gue lawan rasa takut tadi, gue masuk ke dalam tenda, gue bercerita dan gue closing, itu nggak langsung tidur. Gue duduk di dalam tenda, gue diem, dan gue ngerasa udah tenang. Gue keluar lagi, duduk lagi di kursi di luar. Ternyata gue pikir-pikir ya, ternyata emang ya bisa dihilangin rasa takut tadi, tapi bertahap gitu, nggak langsung wah horor nih terus tiba-tiba nggak takut gitu, nggak bisa. Pasti ada fasenya atau langkah-langkahnya gimana supaya kita bisa nggak takut di tempat yang horor tadi gitu. Padahal dari awal kita nggak tahu tempat itu horor apa enggak. Kalau gue sih lebih milih tempat camping itu yang syahdu ya, atau yang nggak horor ya. Misalnya gue tanya dulu nih, di sana enak nggak mbak, seru nggak bang? Seru, nggak horor kan? Nggak, aman kok sini. Gue datangin gitu. Tapi kalau misalnya kayak kemarin di hutan jati itu, gue nggak tahu, benar-benar nggak tahu, dan itu bukan tujuan gue sebenarnya. Tujuan gue tuh ke puncaknya, ke puncak Bukit Lalana itu. Cuman karena malam gue nggak dibolehin sama petugasnya untuk naik sendiri, jadi gue ngecamp di bawah gitu. Makanya gue ngecamp di hutan jatinya gitu. Next. Oh, dia nanya lagi, sama kalau sholat ketika camping gimana bang? Tadi gue udah jelasin ya. Jadi kawan-kawan bisa bawa sarung, bisa bawa sejadah, bisa bawa baju ganti juga. Tapi kalau baju kayak nggak usah lah. Celana kayaknya yang biasa kotor, sering kena kotoran celak di motor ya, becek-becek itu kita bisa ganti pakai sarung dan bawa sejadah bisa. Terus untuk menjawab pertanyaan yang banyak banget yang masuk ke komentar itu tentang bang, kok gue kedengaran suara motor ya, kok gue kedengaran suara kendaraan ya, apa campingnya di pinggir jalan, apa campingnya di pinggir jalan raya. Jadi gini bro, gue jelasin. Ngopi dulu ya. Jadi gini bro, gue jelasin. Biasanya jarak campground atau campsite atau tempat camping itu ke jalan itu paling enggak perjalanan 20 menit atau 30 menit lah. Kalau gue ya yang jalannya berhenti. Kalau untuk orang normal paling
jalannya sekitar 20 menitan lah. Itu sekitar palingan sekitar 500 meter atau nggak sampai 1 kilo lah ya. Cuman kadang jalannya menanjak. Nah, kadang kan motor itu kan ada yang pakai knalpot racing tuh. Jadi mereka kan otomatis suaranya kedengaran jauh, dan gue pakai mic shotgun. Jadi mic shotgun itu lebih sensitif ke suara-suara keras, kayak suara dentingan, misalnya dentingan kaleng nesting ini aja, kalau misalnya berdenting aja tuh kedengaran kan, kenceng kan. Nah, jadi menangkap suaranya itu lebih sensitif, apalagi suara-suara keras yang kayak suara motor, suara sirene mobil tadi itu lebih kenceng kedengarannya. Sebenarnya jauh, lagian ngapain juga gue camping di pinggir jalan raya. Setiap kali gue camping kan gue kan pasti shoot area sekitar gitu kan. Jadi kan kawan-kawan bisa lihat tuh area sekitarnya ada jalan raya nggak. Paling jauh juga jalan raya itu sekitar 500 meter, bukan jalan raya sih, jalan perkampungan. Kan nggak menutup kemungkinan mereka pakai knalpot motor yang berisik. Nah, itu yang kedengaran sampai di sini. Jadi mic gue itu sensitif. Suara yang tadi yang telinga kita dengarnya tadi biasa aja, tapi kedengaran di mic ini keras gitu, padahal jauh. Nah, itu sebenarnya bukan gue camping di pinggir jalan raya, enggak ya. Pasti juga yang punya campsite ini atau yang punya camping ground pasti bikin campingnya itu di tempat yang benar-benar syahdu, benar-benar jauh dari jalan raya atau jalan perkampungan. Cuman ya nggak bisa menghindari suara bising motor tadi yang kadang sekali lewat gitu. Dan gue nggak mungkin nge-cut juga apa yang udah gue kerjain, gue cut gitu kan. Pasti ada scan yang kehilangan dong ya kalau gue cut gara-gara gue ngilangin suara motor tadi. Makanya tetap gue ikutin suara motornya gitu. Berarti bukan gue camping di pinggir jalan raya ya, tapi emang agak jauh dari jalan raya dan agak jauh dari pemukiman warga gitu. Dan kalau misalnya di sekitar jalan kalau misalnya masih sekitaran di kaki Gunung Salak, itu pasti nggak jauh dari pemukiman warga tempat campingnya. Kayak misalnya gue di sini nih, ke sana tuh, arah sana tuh kalau malam tuh kelihatan lampu rumah warga, sebelah kanan juga kelihatan lampu rumah warga. Jadi nggak menutup kemungkinan suara dari sana itu kedengaran sampai ke sini. Mungkin nggak kedengaran di telinga kita sayup-sayup, tapi kedengaran masuk ke dalam mic karena micnya lebih sensitif. Itu ya jawabannya. Terus apa lagi ya? Udahlah, itu aja lah kayaknya. Selanjutnya ntar gue bakalan, jadi setiap kali camping besok seterusnya gue bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue menarik nih yang ada di komentar gue akan jawab setiap kali gue camping selanjutnya. Jadi setiap kali konten selesainya gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira gue menarik di konten gue. Jadi kalau kawan-kawan mau bertanya tentang solo camping segala macamnya, bisa tanya di kolom komentar, ntar gue jawabnya pas di konten selanjutnya gitu ya. Kita lanjut ngeteh lagi. Oh ya, gue juga mau berterima kasih sama subscriber dan viewer gue yang ada di Indonesia, dan terutama juga yang ada di Malaysia. Itu dari geografis teratas itu yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia. Dan lihat dari komenannya itu banyak yang dari Malaysia. Gue terima kasih banget untuk penonton-penonton dan subscriber gue yang dari Malaysia. Gue terima kasih. Gue doain semoga kalian semua sehat selalu di sana dan lancar rezekinya, amin. Dan thank you udah support channel gue dengan cara menonton, like, dan komen. Kalau kalian benar-benar suka baru bagiin. Karena dulu gue pernah tinggal di Malaysia. Gue kecilnya tuh di Malaysia dan sampai sekolah kelas 2 apa kelas 4 SD ya kalau hitungannya kalau di sini. Habis itu baru gue pindah ke Indonesia. Jadi gue sempat sekolah di Malaysia. Nggak tahu tuh teman-teman di sana tuh apa kabar sekarang di Malaysia. Ya, gue selalu doain mereka sehat selalu lah yang di sana. Dan gue berkeinginan juga mau bikin solo camping tuh di Malaysia, karena ada beberapa tempat itu yang gue tahu dulu, yang gue sempat tinggal di sana dan gue sempat kerja di sana juga kan. Kebayang aja gitu, misalnya pas lagi camping gue kebayang kalau di tempat dulu gue camping kayak enak gitu di Malaysia ya. Next lah, mudah-mudahan channelnya semakin besar, berkat dukungan dan support kalian gue bisa kemana-mana nanti bikin konten solo camping. Amin amin ya rabbal alamin.
Oke kawan-kawan, udah jam 12 lewat. Gue mau kemas-kemas dan mau pulang karena hari udah mulai agak mendung nih. Tadi pas gue lagi sarapan, makan siang ya jatuhnya, itu udah gerimis. Gue takut tenda makin basah nanti dan nggak keburu pulang. Jadi gue mau siap-siap dulu buat pulang. Thank you yang udah nonton konten gue kali ini ya. Semoga kalian semua sehat selalu di sana dan lancar rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, gue cabut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you udah nonton. Thank you udah support ya. Jangan lupa komen, like jika kalian suka. Gue lanjutin perjalanan pulang dulu nih. Jalan cukup terjal, susah buat bolak-balik. Ambil kamera.